Beliau memulai pendidikan pramukaannya mulai KPL-nya tahun 2012 dan pengalaman belajar di Indonesia saat ini beliau sudah berkeliling di 24 provinsi dan pengalaman belajar di lingkungan internasional pernah ke Swiss, Thailand, LAO PDR, Singapura, Malaysia, Bangladesh, Jepang, dan Saudi Arabia. Beliau memiliki satu anak suami ya mungkin kakak kenal juga ya, kakak Insinyur Haji MC Wicaksono MAGR dan memiliki 2 orang putri, Safira Cahya Fadila dan Sakura Cahya Qur'ani Zikri. Untuk itu tidak perlu tanya lebar, kami serahkan kepada kakak Dr. Hajah Bainah Sari Dewi. Dipersilahkan. Baik, Kak Yuliana Saleh, terima kasih atas waktunya dan permohonan maaf dari Pak Rektor beserta jajarannya. Sampai tadi pagi kami masih berkoordinasi dengan beliau dan akhirnya dengan tugas yang luar biasa banyak. Nah, sudah tampak. Ya, terima kasih Kak Yuliana Saleh dan kakak-kakak semua yang hadir dalam Zoom meeting yang masih setia 140 orang sampai menit sekarang. Alhamdulillah, walaupun Bapak Rektor sebagai Kamabigus dan Kamabigusri juga Bapak Profesor Yulianto WR3 belum dapat hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan dengan tidak mengurangi makna dari ketidakhadiran beliau, saya mohon izin saya akan menyampaikan materi tentang peranan penting perguruan tinggi dalam membina generasi milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Kakak-kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan digeser PowerPoint-nya. Peran dari sebuah perguruan tinggi dalam membina generasi milenial ini memang menjadi salah satu tumpuan untuk keberhasilan sebuah bangsa dalam menciptakan generasi muda yang powerful. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Kak Ana Morinda tadi, bahwa generasi saat ini adalah generasi milenial dan generasi Z yang penuh dengan segala kelebihan dan kekurangannya, yang tentu saja kelebihan-kelebihan itu yang tidak dimiliki oleh generasi-generasi sebelumnya. Tetapi juga dari setiap generasi itu tentu saja ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, bagaimana dengan generasi milenial, generasi Z yang penuh ambisius ya, sangat bersemangat, penuh motivasi ini ya. Ini bisa terus dipupuk ya, supaya mereka benar-benar menjadi generasi emas seperti yang disampaikan oleh Kak Riena tadi ya. Artinya bagaimana kita membutuhkan sebuah wadah ya, sebuah wadah yaitu salah satunya perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang dapat bekerja sama dengan pramuka, dengan gerakan pramuka ya. Jadi bagaimana gerakan pramuka beriringan sejalan dengan perguruan tinggi untuk bersama-sama membina generasi muda Indonesia ini menjadi generasi-generasi yang memiliki karakter, berkarakter. Kemudian juga memiliki pendidikan yang tinggi karena dia berada di perguruan tinggi. Kemudian juga memiliki skill, memiliki kemampuan. Ya, sebagaimana kalau di pramuka itu ada sesosif ya, Kak Yuliana Saleh, itu ada sesosif itu, maka dari skillnya apa saja, mulai dari aspek sosialnya, kemudian fisiknya, ya, intelektualnya, emosionalnya, ya, itu semua diolah, ya, sehingga terbentuklah karakter pramuka ya, karakter bangsa yang hebat untuk generasi milenial dan generasi Z ini.
Kemudian silakan digeser, terkait dengan peran perguruan tinggi, ya. Peran perguruan tinggi ini sebagaimana kita ketahui bersama kakak-kakak semua yang berada di Zoom meeting yang saya hormati, ini ada 3 hal, yaitu Tridharma perguruan tinggi. Ini ngetop banget ini ya, Kak Ana, Kak Riena, terkait dengan peran Tridharma perguruan tinggi ini ya. Jadi memang dari peran Tridharma ini yang pertama adalah peran pendidikan atau pengajaran. Kemudian yang kedua adalah peran penelitian. Dan yang ketiga adalah peran pengabdian kepada masyarakat. Untuk yang pertama misalnya silakan digeser. Kakak-kakak semua, peran perguruan tinggi di bidang pendidikan dan pengajaran ya untuk membentuk generasi milenial ini. Yang dapat kita lakukan di sebuah perguruan tinggi adalah melakukan pendidikan. Ya, jadi mengajar saja tidak cukup sebetulnya. Mengajar saja berarti kalau mengajar itu mentransfer ilmu dari seorang dosen kepada mahasiswanya. Tetapi kalau mendidik itu ada tambahan plusnya lagi, unsur afektifnya, kognitifnya, tapi juga unsur sikap itu juga diperhatikan. Nah, itulah intinya sebuah pendidikan, sikap juga diperhatikan. Jadi seperti yang disampaikan oleh Kak Ana tadi ya, itu udah luar biasa contohnya ya. Katanya tidak menggunakan APBD untuk kegiatan-kegiatan pramuka misalnya. Seperti itu memang harus terus ditularkan dan dimotivasi kepada generasi-generasi yang notabene juga sebagai anggota gerakan pramuka. Kemudian terkait dengan pendidikan, jadi kalau Bapak Ibu dosen mengajar di tatap muka begitu, itu no problem ya untuk menegur sikap yang kurang baik ya, etika yang kurang baik dari seorang mahasiswa itu bisa langsung dilakukan. Apa yang terjadi dengan Zoom ya? Berkali-kali problem yang terjadi dengan Zoom, saya sedang mengajar, mahasiswa keluar masuk aja dari Zoom. Kemudian alasannya sinyal. Ya benar lah, kalau benar alasannya sinyal ya. Tapi kadang-kadang juga ada berbagai alasan yang lain karena dia sedang beraktivitas yang lain. Jadi kelebihan dan kekurangannya kita kuliah dengan Zoom ini, kekurangannya salah satunya untuk pendidikan etika, sopan santun itu kadang tidak bisa kita mau dorong sepenuhnya seoptimal mungkin. Misalnya lagi kalian nih sering mengajar juga, Kak Yuliana Saleh ya, mengajar pakai Zoom meeting, ingin open kamera, oke adik-adik buka semua kameramu. Mbak Dewi ingin melihat wajahmu di Zoom meeting walaupun kita tidak bertemu secara langsung. Itu ada aja yang alasannya maaf Mbak Dewi, kalau dinyalakan kamera Zoom saya langsung keluar karena sinyalnya kurang baik. Masuk akal juga Kak alasan seperti itu ya. Tetapi untuk beberapa teman yang lain mematikan kamera itu karena dia mendengarkan kuliahnya sambil tiduran, sambil ngopi, sambil sarapan gitu ya, sambil nyuci baju ya. Dianggapnya Bapak Ibu dosen ini radio ya, radio enak didengar gitu ya, nggak nyatet nggak apa gitu. Terus nggak pakai tahun 65 ini. Dari tahun 65. Apanya Kak yang tahun 65? Ya. Daringnya. Jadi terbayang lah ya. Terus kadang-kadang saya bilang, ayo kalau mau jawab pertanyaan Mbak Dewi buka kameranya. Itu ada yang nekat buka kameranya sambil ngucek-ngucek mata gitu ya. Ternyata dia baru bangun tidur, belum mandi, sambil sarapan. Ditanya jujur jawabannya begitu. Bagaimana kita mau menerapkan pendidikan etika itu kalau Zoom ini selalu terjadi ya. Jadi harapannya pandemi COVID-19 ini segera berlalu, peran Bapak Ibu dosen, peran Bapak Ibu guru, peran kakak pembina ini bisa kita kembalikan lagi sesuai fitrahnya gitu ya di dalam dunia pendidikan. Gitu ya Kak Yuliana Saleh ya, setuju ya? Ya. Kemudian terkait dengan penelitian, silakan digeser PowerPoint-nya. Terkait dengan penelitian kakak-kakak, ya di perguruan tinggi itu memang kita diminta. Ini sudah pendidikan, digeser deh yang penelitian. Di perguruan tinggi itu kita Bapak Ibu dosen itu diminta oleh universitas untuk melakukan riset.
penelitian-penelitian saintifik, ya. Dan peran mahasiswa sebagai bagian dari generasi muda Indonesia ini, mereka harus dilibatkan, ya. Kalia ini tim akreditasi internasional di AGB, ya, sedang mengajukan akreditasi internasional. Jadi sekarang kalau akreditasi nilai A itu belum apa-apa, karena sekarang ada lagi yang dikejar, akreditasi internasional di sebuah perguruan tinggi diakui secara dunia. Itu harus melibatkan mahasiswa, ya. Bapak Ibu dosen meneliti saja itu tidak cukup, ya. Tetapi kalau dia melibatkan mahasiswa, maka untuk nilai akreditasinya naik, levelnya langsung tinggi. Gitu ya kali ya. Nah, seperti itu. Jadi ada keterlibatan civitas akademika antara dosen dan mahasiswa dalam penelitian, penulisan karya ilmiah, menulis di jurnal nasional, jurnal internasional. Kemudian menulis juga di publikasi lain, misalnya menulis dalam bentuk buku. Buku kalau ada unsur keterlibatan mahasiswa itu nilainya sangat tinggi sekali untuk akreditasi perguruan tinggi, ya. Penelitian, jurnal-jurnal ilmiah nasional maupun internasional ada nama mahasiswanya di situ dan dicantumkan, misalnya student of Forestry Department, Faculty of Agriculture, University of Lampung. Itu juga kalau kita bisa tunjukkan pada asesor, ya, itu nilainya tinggi untuk si perguruan tingginya. Kemudian apa dampaknya kepada si mahasiswa itu? Sebagai perguruan tinggi, sebagai bagian, sebagai wadah untuk membentuk karakter bangsa. Mahasiswa bisa memiliki pengetahuan sejak dini bagaimana menulis karya ilmiah dengan baik, bagaimana proses menerbitkan jurnal internasional, bagaimana terlibat dalam sebuah seminar nasional, terlibat dalam sebuah seminar internasional. Pengalaman-pengalaman itu tidak akan mereka dapatkan kalau mereka tidak masuk di dalam sebuah perguruan tinggi. Nah, hal seperti itu yang kita dorong dari perguruan tinggi, khususnya Bapak Ibu dosen, dengan melibatkan mahasiswa dalam semua karya-karya penelitiannya. Jadi Kak Ana, ini simbiosis mutualisme begitu ya. Mahasiswanya bisa dapat pengalaman sangat berharga. Terus sekarang juga mahasiswa kalau ikut terlibat dalam penelitian-penelitian begitu, mereka juga adalah kalau mau lulus itu ada SKPI namanya, surat keterangan pendamping ijazah, ya Kak Yuliana Saleh. Ya, dan itu nilainya sangat tinggi kalau mereka terlibat dalam penelitian, dalam jurnal nasional, dalam penulisan buku, dalam penulisan hak kekayaan intelektual buku, ya, terlibat dalam paten, ya, itu nilai kelulusannya ekskul, ya, istilahnya ekskulnya si mahasiswa itu juga jadi unggul gitu begitu ya. Apalagi mereka kalau aktif di pramuka, kursus mahir dasar itu kan levelnya nasional, itu Kak Riena, Kak Ana, dan kakak-kakak semua. Itu nilainya juga tinggi di dalam SKPI. Ya, di Universitas Lampung kita sudah ada 1 SKS ya untuk pendidikan kepramukaan, tapi masih berlaku di FKIP begitu. Dan sebetulnya besar harapan kita ya Kak Yuliana Saleh ini bisa berlaku di seluruh jurusan begitu ya. Tapi memang harus panjang jalurnya untuk sampai ke tahapan tersebut begitu ya. Baik, itu dari unsur penelitian. Kemudian bagian pengabdian kepada masyarakat. Silakan digeser. Untuk pengabdian kepada masyarakat, apa yang bisa dilakukan oleh sebuah perguruan tinggi, ya, dengan mahasiswanya, dengan dosennya. Jadi dosen dan mahasiswa berkolaborasi, ya, bersama-sama terjun ke masyarakat untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Di dalam sebuah gerakan pramuka, ya, lembaga sebesar gerakan pramuka ini begitu banyak sekali ya kegiatan-kegiatan tentang peduli lingkungan misalnya ya, tentang penanggulangan bencana ya. Dan itu bisa dikolaborasikan dengan perguruan tinggi di dalam perannya dari Tridharma perguruan tinggi itu salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Jadi si dosen, si mahasiswa terjun ya ke lapangan ya,
untuk membantu masyarakat, untuk mencerdaskan masyarakat, untuk menanggulangi dan memberikan solusi dari masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ya, itu peran yang bisa dilakukan sebuah perguruan tinggi. Bagaimana dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di dalam perguruan tinggi tersebut yang juga aktif sebagai anggota dari Gerakan Pramuka, yang aktif sebagai pramuka, misalnya aktif sebagai pramuka penggalang, penegak, kemudian pandega, ya, siaga, gitu ya. Dan untuk di perguruan tinggi ini sekarang karena recently dalam 10 tahun terakhir ini banyak anak-anak muda usia 17, 16 tahun sudah masuk ke perguruan tinggi, sehingga sebetulnya usia penegak dan pandega itu ada di perguruan tinggi. Kalau menurut SK Kuarnas, dia masuk dalam jadi seorang pandega itu berusia 20 sampai 25 tahun, ya. Tetapi pada kenyataannya apa yang terjadi? 16 tahun, 17 tahun sudah masuk perguruan tinggi. Sehingga usia tersebut, ya, usia penegak dan pandega itu sudah berada di perguruan tinggi. Artinya apa? Perguruan tinggi memiliki sumber daya manusia yang luar biasa untuk bisa dikembangkan untuk membangun bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang lebih makmur, bangsa yang lebih berdaya guna, berhasil guna. Jadi kalau saya bilang sama mahasiswa itu, Ananda kalau misalnya dalam kewirausahaan kehutanan itu bagaimana caranya merubah rongsokan menjadi emas, rongsokan dalam tanda kutip. Dia harus berubah menjadi emas. Ini Kak Ana Morinda ini pernah ngisi juga nih di kewirausahaan kehutanan kita. Makasih Kak Ana. Ya. Jadi bagaimana merubah rongsokan itu menjadi emas, ya. Jadi bagaimana hal-hal yang sudah dibuang, barang-barang yang sudah dibuang itu bisa kita rubah, bisa berdaya guna, ya, bisa untuk tempat pensil, bisa untuk tempat buku, bisa jadi rak buku, bisa jadi tas sekolah, ya. Tetapi juga berhasil guna, ya, dengan menjualnya, terus dapat duit, masuk kantong mahasiswa, ya, udah nggak minta lagi uang SPP, nggak minta lagi uang UKT sama orang tuanya. Ngapa? Aku sudah bisnis Mbak, aku sudah bisnis Bu, aku sudah bisnis Pak. Apa sekarang bisnisnya? Mahasiswa macam-macam itu kalau bisnis itu, ya. Ada yang jualan pulsa, ada yang jualan kreditan laptop, ya, ada yang jualan pulsa, yang paling banyak jualan pulsa, ya. Tetapi karena pandemi COVID-19 ini, kakak-kakak mereka kesulitan menagih kepada teman-temannya karena nggak bertemu tapi pakai pulsa terus, ya. Jadi bayarnya macet, ya. Seperti itu. Jadi untuk peran perguruan tinggi di bagian aspek pengabdian kepada masyarakat ini banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan bersama-sama masyarakat. Menjadi pendamping masyarakat dalam menggagas sebuah desa binaan. Ini juga menjadi tanggung jawab bersama. Kalau desa binaan itu kalau berkolaborasi dengan Gerakan Pramuka, kemudian kegiatan pramuka, misalnya Racana Raden Intan dan Putri Silamaya Universitas Lampung itu ada program BPRU. Itu pengabdian kepada masyarakat. Kita turun ke masyarakat, kita ikut membangun apa yang dibutuhkan masyarakat di lokasi tersebut. Apakah sarana prasarana, apakah bagaimana menguatkan intelektual, emosional, dan kecerdasan masyarakat di lokasi tersebut. Jadi itu yang dibangun bersama-sama oleh dosen dan mahasiswa. Gitu. Silakan digeser lagi. Ini PowerPoint-nya nggak bergerak, ya. Iya. Jadi ini peran perguruan tinggi dalam penyiapan pra bermasyarakat. Jadi kan sebetulnya kalau perguruan tinggi itu sebuah laboratorium begitu, ya, dalam tanda kutip. Mereka belajar bermasyarakat, mereka belajar menerima ilmu-ilmu yang bermanfaat, tetapi mereka juga belajar berkarya dalam publikasi-publikasi ilmiah gitu, ya. Tetapi realnya adalah si mahasiswa tersebut terjun di dalam masyarakat. Jadi sarjana itu bukan sudah punya senjata yang hebat jadi sarjana misalnya begitu. Tetapi dalam proses memperoleh kesarjanaannya itu
dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, mahasiswa diasah pisau analisisnya. Ya, dengan pisau analisisnya yang semakin hari semakin tajam, karena begitu banyaknya ilmu yang diberikan Bapak Ibu dosen di kampus dan penerapannya, maka pada waktunya mahasiswa itu mengabdikan diri ke bangsa dan negara Indonesia ini, mereka sudah mumpuni. Ada masalah? Dengan pisau analisis yang mereka dapatkan di kampus, mereka bisa pecahkan semua permasalahan itu. Insya Allah solusinya adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang bermutu, hal-hal yang berdaya guna, hal-hal yang berhasil guna. Saya kira seperti itu kakak-kakak sekalian. Dengan semangatnya tadi Kak Riena menyampaikan semboyan yang dikobarkan dan dikumandangkan oleh Presiden Soekarno. Saya juga boleh ya mengutip yang dari Kak Riena tadi ya, apa yang disampaikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia. Ya, kalau aku diberi 1.000 orang tua, maka akan aku pindahkan puncak Himalaya ke puncak Semeru. Tapi berikan aku 10 orang pemuda saja, maka dunia ini akan aku gonjang-ganjengkan. Begitu besarnya peran seorang pemuda, peran seorang generasi milenial, peran seorang generasi Z, peran seorang mahasiswa, ya, peran seorang anggota gerakan pramuka untuk membuat besar bangsa ini, untuk membuat bangga bangsa Indonesia ini. Mari kita buat bangsa Indonesia ini menjadi bangga dengan keberadaan, kehadiran para mahasiswa, kehadiran penegak pandega dari gerakan pramuka, ya, dalam menyongsong Indonesia emas, menciptakan Indonesia yang makmur, adil dan merata. Terima kasih Kak Yuliana Saleh, Kak Ana Morinda, Kak Riena, dan kakak-kakak semua yang hadir di dalam Zoom meeting ini. Kurang dan lebih saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Kak Zainah Sari Dewi untuk materi yang telah disampaikan, bahwa sesuai dengan kalau kita bilang tridharma perguruan tinggi ya kakak kalian ya. Jadi ada penelitian, ada pendidikan, dan pengabdian